Yun Jinho dan Sung Jinwoo pun memasuki sebuah dungeon berdua saja seperti biasa. Yang berbeda adalah saat ini Jinho mendapatkan bantuan saat melakukan tugasnya mengumpulkan mana kristal oleh makhluk summon milik Sung Jinwoo. Penyelesaian dungeon Jinho dan Jinwoo menjadi lebih sangat mudah diselesaikan. Karena para shadow milik Jinwoo memiliki tugas masing-masing dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Yun Jinho pun tentu awalnya terkejut dengan adanya para makhluk summon ini. Dan Sung Jinwoo juga menyadari jika Jinho pastilah terkejut karena memang baru pertama kali melihat para shadow-nya. Sung Jinwoo pun sempat menjelaskan tentang para shadow-nya ini kepada Jinho. Jika yang pada intinya, Sung Jinwoo mengatakan jika mereka adalah skill summon miliknya. Yun Jinho pun sempat berkata jika setidaknya dia ingin mengumpulkan mana kristalnya. Karena jika seperti ini terus, Yun Jinho akan terlihat tak berguna saat menjalankan penyelesaian dungeon ini. Melihat hal itu, Sung Jinwoo pun menjadi semakin tertarik dengan sifat yang dimiliki oleh Jinho. Dengan semua bantuan dari makhluk summon milik Sung Jinwoo membuat keesokan harinya perjanjian dengan Yun Jinho pun dapat diselesaikan. Di bagian wilayah timur Amerika terdapat sebuah dungeon rank A yang muncul di sana. Nampak salah satu hunter rank A bernama James sangat ketakutan melihat suatu hal yang mengejutkan. Semua anggota partinya yang sedang melakukan raid dihancurkan dengan mudah oleh salah satu sosok yang ada di depannya. Dia menganggap jika sosok di depannya adalah seekor monster yang menyerupai seorang manusia. Sedari awal timnya saat memasuki dungeon tak menemui satupun monster selama raid berlangsung. Namun tak disangka-sangka mereka malah bertemu sosok monster menyerupai manusia seperti ini di ruangan bos seperti ini. Melihat dari pancaran energi yang keluar dari dalam tubuhnya, membuat James merasa jika monster ini memiliki aliran energi setara dengan satu dungeon rank A seperti ini. Hal itu benar-benar mengejutkan dan baru pertama kali dia temui selama dia menjadi seorang hunter. Dia masih mengira-ngira seberapa kuatkah sosok yang ada di depannya saat ini. Namun ternyata sosok yang dikira James adalah seekor monster itu tidak benar. Karena sosok itu berkata jika dia tak membunuh para anggota James, namun dirinya hanya membuat mereka pingsan saja. Dia melakukan ini hanya karena ingin membela diri, karena James dan anggotanya tiba-tiba menyerangnya secara tiba-tiba. Sosok itu menjadi bingung mengapa mereka menyerang manusia seperti dirinya. Tapi di sini terlihat jika bahasa mereka berbeda, membuat komunikasi mereka menjadi tak bisa menyambung satu sama lain. Dan diketahui jika sosok itu berkata dia adalah orang Korea, dan saat ini hanya ingin pulang saja. Di suatu restoran pinggiran terlihat Jinho meminta maaf pada Sung Jinwoo karena tak dapat membawanya ke restoran berbintang. Namun Sung Jinwoo merasa lebih nyaman ketika mereka makan di tempat sederhana seperti ini. Tak lupa Sung Jinwoo bertanya rencana selanjutnya dari Jinho sambil meneguk alkohol yang tak akan berefek pada tubuhnya. Yun Jinho menyampaikan jika dia akan mendapatkan lisensi sebagai seorang guildmaster, lalu akan melakukan ujian sederhana dari asosiasi. Setelah itu akan menemui ayahnya untuk membicarakan lisensi yang dia dapatkan kali ini. Dalam hati Jinwoo berkata jika memang lumayan mendapatkan 30 miliar won dengan cara yang mudah seperti ini. Namun hal itu hanyalah bonus saja baginya. Karena yang diincar oleh Sung Jinwoo sedari awal adalah naik level lebih tinggi. Dan mengingat levelnya sudah naik begitu pesat, membuatnya tak perlu lagi berkeliaran lebih lama lagi untuk menaikkan level. Saat Jinwoo bertanya apa yang akan Yungnimnya lakukan setelah ini, Jinwoo pun memandangi kunci untuk membuka istana iblis yang dia dapatkan sebelumnya. Jinwoo pun berkata jika dia akan menghilang untuk sementara waktu, karena ada tempat penting yang harus dia kunjungi saat ini. Dengan keadaannya sudah mabuk, Yun Jinho pun menjadi salah paham dengan kalimat yang Sung Jinwoo katakan sebelumnya. Dia merasa jika keberadaannya membuat Sung Jinwoo merasa terganggu. Jadi dia ingin tahu tempat apa yang akan dikunjungi oleh Yungnimnya, lalu dia tak akan mengganggunya lagi. Sung Jinwoo pun bertanya hal penting pada Yun Jinho. Menurutmu aku ini apa bagimu? Jinho menyampaikan jika dia memiliki seorang kakak yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Dan dia tak pernah menghabiskan waktu dengannya. Jadi jika dibandingkan oleh sang penyelamatnya dan juga sosok yang sudah membantunya menyelesaikan tujuannya, tentu Yun Jinho pun lebih menganggap Sung Jinwoo sebagai saudaranya daripada kakaknya sendiri. Mendengarkan hal itu membuat Jinwoo pun sangat senang dan berkata jika memang kau menganggapku seperti itu, maka aku akan menganggapmu sebagai adikku sendiri. Hal itu membuat Jinho menjadi terkejut dan juga senang. Lalu diketahui informasi jika 4 tahun yang lalu telah muncul Gate Rank S di Pulau Jeju. Raid sudah dilakukan sebanyak 3 kali banyaknya dan membuat pemerintah menjadi menyerah. Dungeon itu tetap dipenuhi dengan para monster semutnya. Di kediaman Sung Jinwoo pun nampak dia telah bersiap untuk bepergian menjalankan urusannya.
Jin-ah pun sempat bertanya kepada kakaknya yang memang sudah bersiap dengan tas ransel yang cukup besar. Sung Jinwoo berkata jika dia ingin pergi dan kurang lebih akan pergi selama seminggu. Jin-ah menganggap jika kakaknya akan berkencan dengan seorang wanita. Jinwoo pun berusaha tak menanggapi candaan dari adik tersayangnya itu. Singkatnya, tibalah Jinwoo di tempat yang dia tuju untuk menyelesaikan dungeon yang tertunda sebelumnya. Terlihat kobaran api menyelimuti gerbang yang menjadi pintu masuk menuju dungeon Kastil Iblis. Dengan kunci rank A yang dimiliki oleh Jinwoo saat ini, masuklah dia ke dalam dungeon Kastil Iblis tersebut. Saat pintu terbuka, Jinwoo memasuki aula yang sangat luas dengan ruangan yang berhiaskan patung-patung iblis di sisi kanan dan kirinya. Muncul pop-up notifikasi yang memberitahu Jinwoo jika dia mendapatkan misi khusus, yang dimana dia harus mengumpulkan 10.000 jiwa para demon di dungeon ini. Jika dia dapat menyelesaikan misi tersebut, Jinwoo akan mendapatkan reward yang sangat menarik, yaitu Sung Jinwoo akan bisa memilih salah satu senjata di shop dengan gratis berapapun harganya, penambahan 20 status poin permanen, dan 1 hadiah tersembunyi. Dengan begitu, Jinwoo bisa memilih senjata dengan harga miliaran gold di shop secara gratis, dan itu membuatnya menjadi sangat semangat saat ini. Saat pintu aula terbuka, hal itu membuat Jinwoo sangat terkejut, karena dungeon kali ini memiliki file tipe atau seperti tanah lapang. Di sini Jinwoo merasa takjub dengan dungeon yang seperti sedang mengcopy seluruh isi kota Seoul. Dengan misi mengumpulkan sebanyak 10.000 jiwa, maka setidaknya ada kurang lebih 10.000 iblis yang ada di dungeon ini. Jinwoo mengira jika dia akan selesai dalam waktu 1 minggu sebelumnya, namun perkiraannya itu akan meleset, karena dia harus membuyanguskan seluruh penghuni dungeon ini untuk menyelesaikan misinya. Setelah menjatuhkan tas bawaannya ke tanah, Jinwoo pun bergerak secepat kilat membantai para musuh yang memang sudah menanti Jinwoo hari tadi. 1, 2, 5 iblis pun langsung Jinwoo tebas dengan sekali gerakan. Meski iblis lainnya ingin menyerang Jinwoo dengan skill apinya, namun gerakan Jinwoo terlalu cepat untuk ukuran hunter biasa. Itu dibuktikan dengan dia yang dengan sangat mudah menebas musuhnya layaknya kertas. Dan hal yang menambah Jinwoo jadi semangat adalah di mana saat ini muncul pop-up notifikasi yang menunjukkan parameter kenaikan level Jinwoo. Hal itu akan mempermudah baginya untuk mengetahui berapakah XP yang diperlukan untuk naik level. Di suatu restoran mewah terlihat Jinwoo yang melakukan pertemuan dengan ayahnya, yang sekaligus juga adalah ketua dari kelompok arsitektural Korea. Ayahnya bertanya pada Yoon Jinho, apakah jika benar dirinya ingin memimpin guild yang akan ayahnya dirikan. Jinho membenarkan hal tersebut jika dia yakin ingin mengetuai guild Yujin yang akan didirikan oleh ayahnya. Saat ayah Jinho memeriksa rekam jejak dari raid Jinho yang dipegang saat ini, dia pun berkata pada anaknya jika saat ini dia harus menemui seseorang. Masuklah seorang hunter dari luar bergabung di pertemuan keluarga tersebut. Dia adalah hunter Go Myung Hwan, yang sekaligus adalah salah satu korban selamat dari insiden Red Gate White Tiger baru-baru kali ini. Jinho sempat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mengapa korban selamat dari insiden itu harus Jinho temui sebelum mendapatkan jawaban dari ayahnya. Lalu hunter itu menjelaskan detail yang terjadi di dalam dungeon tersebut. Saat terdengar kata-kata di sana juga ikut seorang hunter rank E, siswi SMA dan hunter Sung Jinwoo, mata Yoon Jinho pun menunjukkan keterkejutannya. Hal itu memperjelas kesalahpahaman Jinho sebelumnya terhadap Jinwoo dan Songhee. Hunter itu berterima kasih pada hunter Sung Jinwoo karena berkat dirinya membuat semua anggota partinya selamat dari Red Gate yang sangat berbahaya itu. Pada intinya percakapan itu membuat negosiasi Jinho ke ayahnya menjadi cukup sulit karena identitas dari Sung Jinwoo sudah diketahui oleh beberapa orang saat ini. Ayah Jinho menyadari jika ke-20 raid Jinho dilakukan dengan bantuan besar dari hunter Sung Jinwoo. Dengan hal tersebut, Jinho beranggapan tak ada bedanya dirinya dengan kakaknya yang sama-sama mendapatkan bantuan dari pihak luar. Dan tak akan ada manfaat bagi ayahnya jika memilih Jinho menjadi seorang pemimpin guild Yujin yang ayahnya bangun saat ini. Namun saat Jinho bertanya kembali apakah sang ayah mau memberikan guild Yujin pada Yoon Jinho, dengan sangat tenang ayahnya berkata baiklah pada Yoon Jinho. Hal itu membuat Jinho sangat kebingungan karena dengan semua hal yang dia lakukan bahkan berusaha membodohi ayahnya ini, namun mengapa ayahnya tetap memilihnya untuk menjadi ketua guild. Ayahnya memberikan alasan jika sikap seperti itu memang diperlukan saat bernegosiasi dengan seseorang. Dan lagi pula akan berbahaya jika memberikan wewenang ketua pada pihak luar. Namun ayahnya memiliki sebuah permintaan pada Yoon Jinho jika dia harus membawa hunter Sung Jinwoo ke guild miliknya. Tentu Jinho yang mendapatkan angin segar menyetujui dan berkata akan berusaha membujuk Yunimnya itu.
Dalam hati sang ayah jika anak seorang harimau akan tetap menjadi seorang harimau. Dan sang ayah juga masih ingin membawa 2 Hunter Rank S ke guild barunya. Mereka adalah Hunter Rank S Cha Hae-in dari guild Hunter dan Byung-gu yang sempat pensiun saat ini. Banyak alasan yang membuat sang ayah ingin merekrut mereka. Salah satunya adalah Hunter Cha yang memiliki kemampuan luar biasa namun masih tetap menjadi seorang wakil di guildnya. Dan Hunter Byung yang memiliki tubuh super sehat. Meski sudah pensiun, dia masih tetap aktif sebagai seorang hunter jika diperlukan. Ayahnya akan berpacu kecepatan dengan anaknya Jinho. Apakah dia yang akan mendapatkan kedua Hunter Rank S itu terlebih dahulu? Atau Yoon Jinho yang bisa membawa Hunter Sung Jinwoo terlebih dahulu? Hal itu membuatnya kembali bersemangat. Terlihat Hunter Sung Jinwoo sepertinya sudah hampir menyelesaikan lantai 1 dalam dungeon tersebut. Dia merasakan jika monster di lantai 1 ini tak begitu kuat namun tetap memberikan XP yang cukup besar untuk naik level. Karena biasanya Jinwoo harus menyelesaikan 8-9 dungeon rank C baru dia bisa naik 1 level. Jinwoo kali ini ingin menguji kecepatan berburunya dengan memasang target dalam 1 jam akan naik 1 level. Jinwoo menyadari seiring berjalannya waktu dan dia naik level, maka XP yang dibutuhkan akan bertambah besar pula. Dan pasti itu akan membuatnya semakin sulit untuk berkembang. Dengan pertemuan Sung Jinwoo sebelumnya dengan ketua Baekhyun membuatnya sadar jika sebentar lagi dia akan menjadi Hunter Rank S. Maka Jinwoo tak boleh lengah dan harus tetap berkembang terus-menerus untuk menjadi lebih kuat. Sung Jinwoo pun mengeluarkan sebuah gulungan yang akan menjadi tiket untuknya naik ke lantai 2. Muncullah pilar cahaya menjulang tinggi ke langit dan menunjukkan jika Jinwoo harus ke titik tersebut supaya bisa melanjutkan perburuan soulnya. Dia pun mengeluarkan salah satu shadow-nya bertipe Beast. Dan muncullah bos Ice Bear yang sebelumnya dipenggal oleh Igris. Saat Jinwoo naik ke punggung Ice Bear tersebut, dia merasa jika shadow ini mirip sebuah tank besar yang sangat kokoh. Muncullah beberapa iblis di depan Jinwoo yang membuatnya cukup kesal karena tak ada habisnya. Namun sang Ice Bear tersebut tiba-tiba bergerak sangat liar sambil menghabisi para iblis tersebut. Jinwoo pun terkesan dengan shadow-nya itu dan memberikannya nama tank saat ini. Di salah satu gedung yang ada di Washington DC, Amerika, nampak beberapa orang yang sedang melakukan proses interogasi terhadap sosok yang telah muncul di dungeon rank A sebelumnya. Diketahui beberapa informasi jika dia mengaku dirinya adalah seorang hunter yang berasal dari Korea. Namun tentu, pertanyaan yang ada di benak semua orang saat ini adalah bagaimana bisa seorang hunter Korea keluar dari dalam dungeon rank A seperti itu yang berbeda negara. Dalam pengakuannya, dirinya berkata jika sudah terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Hal ini baru pertama kali ditemukan. Dan tak hanya itu yang membuat mereka terkejut, karena satu party Hunter Rank A bisa dia lumpuhkan dengan sangat mudahnya seorang diri. Namun tentu beberapa orang di sana menganggap jika sosok itu adalah seekor monster yang menyamar menjadi seorang manusia. Dan hal tersebut akan membuat wilayah Washington DC akan dalam bahaya jika membebaskannya. Dan untuk memperdalam informasi yang didapatkan, maka mereka meminta bantuan salah satu hunter dari Guild Avenger yang mahir dengan bahasa Korea. Dia sepertinya sudah perjalanan menuju ke tempat ini setelah menyelesaikan urusannya yang ada di Korea. Hunter tersebut adalah Hunter Hwang Dong-su. Dan di bandara terlihat Hwang Dong-su yang sangat kesal dengan semua hal yang sudah dialami. Dengan Hunter incarannya yang terjebak di Red Gate ditambah ada interogasi yang harus dihadiri besok pagi. Lalu diketahui kembali sebuah informasi jika sosok yang ada di ruangan interogasi tersebut memiliki nama Sung Il-hwan dari Korea Selatan. Kembali pada perburuan Sung Jinwoo di dalam Kastel Iblis. Dia menjelaskan jika setiap lantai yang ada akan memiliki tampilan sebuah tempat di dunia nyata. Dan monster yang memegang tiket untuk melanjutkan perjalanan akan muncul secara acak pada setiap lantai. Dan tanpa tiket tersebut, tak akan bisa baginya untuk melanjutkan perjalanan ke lantai selanjutnya. Singkatnya, Jinwoo melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam perjalanannya, banyak sekali hal yang dipikirkan oleh Sung Jinwoo karena memang jika benar dungeon ini memiliki lantai hingga 100, maka waktu 1 minggu tak akan cukup baginya untuk menyelesaikan dungeon ini. Dan Jinwoo mulai merasa bosan karena monster yang dia temui saat ini memiliki batas rank kekuatan setara dengan Hunter Rank C saja. Tentu Jinwoo berharap ada musuh yang lebih kuat supaya perjalanannya menjadi sedikit menantang dan tak membosankan. Lantai 47, 48, 49, hingga pada akhirnya Sung Jinwoo berada di lantai 50 dan bertemu sosok iblis yang sangat besar dan terlihat kuat. Jinwoo dengan sangat percaya diri merasa jika dia perlu membereskan sang iblis vulkan tersebut terlebih dahulu. Dengan para shadow penyihir yang ada di belakangnya, nampak skill bola api ditujukan pada prajurit penjaga sang bos monster tersebut. Sung Jinwoo menyerahkan urusan para penjaga tersebut pada Igris dan Iron.
Dan di sini Jinwoo sendiri menggunakan skill stealth-nya dan akan menyerang langsung sang bos vulkan tersebut. Jinwoo sangat percaya jika para prajurit kepercayaannya akan dapat membasmi para penjaga tersebut. Karena memang Jinwoo selalu meningkatkan kemampuan dan level para shadow-nya. Apalagi skill miliknya saat ini sudah meningkat dan Jinwoo dapat menyimpan shadow lebih banyak lagi. Dia merasa ada keanehan karena sang bos vulkan masih tetap tak bergerak dengan tubuh gemuknya itu. Namun belum selesai Jinwoo berbicara, dengan sekejap mata vulkan pun menghilang dari singgasananya. Dengan kecepatan secepat kilat seperti itu membuat Jinwoo tentu terkejut. Ditambah lagi dengan tongkat kayu raksasanya, sang bos iblis vulkan mengayunkan ke arah shadow milik Jinwoo. Dengan mudahnya Igris dan Iron didesak dan harus sirna dari tempatnya. Jinwoo yang benar-benar sangat kesal muncul dari persembunyiannya dan memberikan satu bogeman supernya pada sang bos iblis tersebut. Dengan tinjuan tersebut membuat sang bos iblis vulkan terlempar sangat jauh. Jinwoo baru menyadari jika tanpa sengaja dia telah menambahkan semua status poinnya pada status strength. Tapi kekhawatiran Jinwoo yang tak akan mendapatkan musuh yang menantang pun tiba-tiba menghilang. Karena muncul pop-up notif yang menunjukkan jika sang penguasa lantai bawah vulkan menggunakan skill Wrath. Range status pada vulkan tak akan bisa menghilang. Status yang dimiliki oleh vulkan meningkat hingga 50%. Hal itu membuat Jinwoo harus benar-benar waspada, karena vulkan saat ini tak merasakan rasa sakit lagi sebagai konsekuensi skillnya. Bahkan kecepatan yang di awalnya sudah sangat cepat semakin bertambah lagi. Jinwoo tak lagi bisa menghindari sapuan tongkat yang diayunkan oleh sang bos vulkan. Namun dengan pemikiran yang cerdik dan cepat, Jinwoo meminta Iron melemparkan perisainya. Iron yang sudah mengerti perintah dari tuannya dengan cepat melemparkan perisainya pada Sung Jinwoo. Sangat tepat waktu, perisai itu pun ditangkap oleh Jinwoo sebelum tongkat milik vulkan mendarat pada tubuh Jinwoo. Benturan yang super kuat pun menghancurkan daerah sekitar, karena dampak kerusakan dari benturan dua kekuatan yang sangat luar biasa itu. Dalam perisainya, Jinwoo memikirkan bagaimana cara menyerang balik sang bos monster. Karena jika dia terus bertahan saja, maka kemungkinan dia akan kehabisan stamina dan kalah. Otaknya yang cerdik terus mencari cara untuk membalas. Dan pada saat vulkan akan mengayunkan tongkat besarnya, Jinwoo mendapatkan sebuah celah dan dengan sangat cepat bergerak menebas sang bos vulkan tersebut. Namun ternyata sang bos monster sudah menunggu Jinwoo melakukan hal tersebut. Dengan timing yang salah, Jinwoo seharusnya saat ini melayang di udara dan tak bisa menghindari sapuan dari tongkat besar milik vulkan. Terpikirkan suatu cara, dengan memanfaatkan skill Dominator Touch-nya, membuat Jinwoo mendorong tubuhnya dan menghindari serangan fatal dari vulkan. Jinwoo mulai merasakan hal yang dia cari, yaitu musuh yang tidak membosankan. Namun di sini Jinwoo harus membuat serangan yang fatal pada kepala bos monster ini. Namun dengan gerakan yang sangat cepat itu, membuat Jinwoo sangat kerepotan tentunya. Lalu terpikirkan suatu cara saat Jinwoo melihat salah satu gedung yang ada di sekitar. Jinwoo seakan-akan melarikan diri dari sang bos iblis vulkan. Karena hal tersebut, tentu sang bos mengejar Jinwoo dengan kecepatan yang sama-sama sangat cepat. Saat di depan gedung yang hampir roboh itu, Jinwoo mengeluarkan skill sprint dan menambah kecepatannya. Memanfaatkan daya gravitasi, Jinwoo pun bergerak lurus ke bawah untuk menebas vulkan dengan tebasan yang sangat fatal. Pundak kanan sang bos monster pun terluka cukup dalam oleh serangan Sung Jinwoo. Di apartemen milik Sung Jinwoo terlihat Tuan Sang-min dan Hunter Park Hae-jin sedang mencari keberadaan Hunter Sung Jinwoo. Park Hae-jin memberitahu Tuan Sang-min jika Jinwoo saat ini sedang ada urusan selama 1 minggu. Dan informasi itu didapatkan dari adik Sung Jinwoo. Tuan Sang-min merasa sangat aneh karena tak ada petunjuk sama sekali Hunter Sung Jinwoo saat ini ada di mana. Park Hae-jin mengira jika Jinwoo sudah diculik oleh seseorang. Namun tentu Tuan Sang-min dan dia memiliki pemikiran yang sama. Jika Hunter yang apa yang mampu menculik Hunter Sung Jinwoo, seakan-akan dia lenyap dari dunia ini sekarang. Kembali ke pertarungan sang bos monster vulkan melawan Sung Jinwoo. Pertarungan menjadi semakin sengit karena mereka sama-sama kuat. Akhirnya sang bos iblis lantai bawah vulkan harus menyerah di hadapan sang Shadow Monarch Sung Jinwoo. Dengan tingkatan kesulitan yang sudah dihadapi Jinwoo, maka tak heran jika drop item dari vulkan sangatlah istimewa. Sung Jinwoo mendapatkan 4 item tingkat tinggi. Yang pertama, Jinwoo mendapatkan Demon Monarch Earring. Kedua, dia juga mendapatkan Orb Sihir, Tanduk Vulkan, dan tongkat dari pecahan pohon dunia. Lalu Jinwoo membaca deskripsi dari pecahan kayu tersebut. Awalnya dia bingung dengan hal yang tertulis di deskripsinya, karena kayu itu adalah salah satu bahan untuk membuat item sihir kualitas tertinggi. Maka sebelum Sung Jinwoo mengetahui manfaat dari item tersebut, maka Jinwoo akan menyimpannya di inventory sementara. Lalu Jinwoo juga sangat senang telah mendapatkan Demon Monarch Earring yang menambahkan status point strength dan vitality-nya.
Dan yang menarik adalah item itu memiliki efek set yang menandakan masih ada beberapa item yang akan Jinwoo dapatkan setelah mengalahkan para boss monster. Dan untuk yang terakhir adalah orb sihir yang memiliki efek luar biasa. Namun di sini Jinwoo tak memiliki keahlian serangan menggunakan sihir. Maka untuk saat ini dia hanya menyimpan orb itu di dalam inventorinya. Muncullah Igris yang membawa beberapa kepala iblis penjaga untuk tuannya. Tentu hal konyol itu membuat Jinwoo merasa aneh dan meminta Igris tak melakukan hal itu lagi. Dan benar saja, kebiasaan Igris pun tertular kepada Iron yang saat ini terlihat sedang menyeret kepala dari sang iblis vulkan. Jinwoo membiarkan kekonyolan Iron karena menurutnya Iron sudah membantu Jinwoo dengan memberikan perisai kuat yang telah menyelamatkan Jinwoo dari serangan vulkan. Mengingat Jinwoo yang bisa menggunakan perisai milik Shadow-nya, dia pun memikirkan suatu hal yang menarik. Dikumpulkanlah para Shadow-nya, dan Jinwoo pun memberikan orb yang dia dapatkan pada Shadow penyihirnya. Jinwoo meminta untuk menembakkan bola api pada gedung besar di depan mereka. Dan benar pemikiran Jinwoo, jika orb itu juga berefek pada Shadow miliknya. Meledaklah sihir bola api yang benar-benar sangat dahsyat di sana, membuat gedung itu hancur berkeping-keping. Jinwoo pun sangat terkesan dengan serangan tersebut sambil dia menerima orb yang dikembalikan oleh Shadow-nya itu. Dia menyadari jika item ini diketahui hunter tipe penyihir, maka mereka akan menjadi sangat gila untuk mendapatkan orb yang dimiliki Jinwoo saat ini. Kembali di gedung Washington DC, nampak Wang Dongsun telah tiba dan memulai interogasinya pada Sung Il-hwan. Wang Dongsun tetap bersikukuh jika Sung Il-hwan adalah monster cerdas yang menyerupai manusia. Namun tentu Sung Il-hwan menyangkal hal tersebut dan berkata jika dirinya memang benar-benar manusia. Bahkan jika Wang Dongsun tak percaya, dia meminta mereka semua mengetes DNA-nya supaya yakin. Wang Dongsun pun tetap berkata jika mereka harus tetap waspada karena bisa saja ada monster yang keluar dari dalam dungeon dan menyamar menjadi seorang manusia. Kembali Wang Dongsun dengan nada ancamannya berkata jika Sung Il-hwan mau bekerja sama, maka dia berjanji hal itu akan menguntungkan Sung Il-hwan. Tentu Sung Il-hwan mau bekerja sama karena memang dirinya adalah seorang manusia dan bukanlah seekor monster. Pertanyaan dilontarkan kembali oleh Wang Dongsun. Apakah kau pernah mati di dalam dungeon? Atau kau bertahan hidup selama 10 tahun di dalam sana? Atau mungkin kau saat ini adalah mayat hidup? Bukan. Jawaban singkat dari Sung Il-hwan pun terdengar. Lalu apakah bisa seorang yang mati di dalam dungeon bisa hidup kembali sepertimu? Wang Dongsun berharap jika saudaranya bisa hidup kembali. Tentu Sung Il-hwan berkata jika hal seperti itu tidaklah dapat terjadi. Karena yang mati di dalam dungeon tak akan bisa dihidupkan kembali dengan cara apapun. Lalu Sung Il-hwan berkata jika dia ingin sekali bertanya satu hal yang sangat penting pada mereka semua. Jika seberapa jauhkah kalian mengetahui tentang gate dan monster di dalam dungeon? Wang Dongsun tetap dengan nada sombongnya meremehkan Sung Il-hwan yang akan mengatakan hal omong kosong lainnya. Lalu Sung Il-hwan menjelaskan jika dungeon, gate, dan monster semua itu awal dari peperangan yang sesungguhnya. Dan di antara mereka ada bencana terhebat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Wang Dongsun bertanya tujuan sebenarnya dari Sung Il-hwan. Tentu dia berkata jika tugasnya adalah untuk menghentikan bencana tersebut. Namun dia saat ini tak bisa menjelaskan detail rahasia yang dia ketahui. Wang Dongsun meremehkan Sung Il-hwan yang telah berkata ingin menghentikan bencana namun tak bisa menjelaskan bencana apa yang dimaksud. Hal itu lucu sekali bagi Wang Dongsun. Wang Dongsun beranggapan jika bencana itu bisa diatasi jika semua hunter bekerja sama, bukan? Sung Il-hwan pun mengatakan jika bukan jumlah yang saat ini dipermasalahkan. Orang lemah yang berkumpul hanya akan menjadi bidaknya saja. Dan kau yang lumayan kuat tentu seharusnya mengetahui hal tersebut, bukan? Wang Dongsun pun tersinggung dengan perkataan Sung Il-hwan yang mengatakan dirinya memiliki kekuatan yang hanya lumayan saja. Wang Dongsun pun berusaha memprovokasinya. Saat melihat biodata Sung Il-hwan kembali, Wang Dongsun merasa ada yang familiar. Dan anehnya setelah 10 tahun mengapa wajahnya tidak menua sedikit pun. Setelah memperdalam informasi dari biodata Sung Il-hwan, yang memiliki istri bernama Park Kyung-hee serta 2 anak. Hal yang mengejutkan serta menarik didapatkan olehnya. Nama putrimu siapa? Sung Jin-ah, jawab Sung Il-hwan. Dan putramu bernama siapa? Sung Jin-woo. Dengan senyum mengerikannya, Wang Dongsun pun mengeluarkan hawa membunuh yang meluap-luap dari dalam tubuhnya. Hal itu dapat dirasakan oleh Sung Il-hwan. Hal itu tentu membuat Sung Il-hwan curiga, karena mengapa bertepatan saat dia menjawab nama Sung Jin-woo, Wang Dongsun pun langsung bereaksi. Pertikaian antara dua kekuatan yang sangat luar biasa pun akhirnya akan dimulai di tempat itu. Wang Dongsun sangat percaya diri dengan kekuatannya dan merasa jika ini kesempatan kedua untuk membalaskan dendam dari saudaranya. Dia menekan tombol darurat yang membuat semua orang harus segera dievakuasi karena dia menganggap jika Sung Il-hwan sangatlah berbahaya.
Wang Dongsu berkata jika dia baru saja kembali dari Korea, dan aku sudah mengetahui dengan sangat baik keadaan anakmu. Anakmu Sung Jinwo sudah mati. Kau bisa memberikan surat wasiat pada anakmu secara langsung. Kembali ke pertarungan sang Shadow Monarch Sung Jinwo di dalam dungeon. Muncul pilar cahaya kembali yang menandakan Jinwo terus memanjat ke lantai selanjutnya. Ribuan mayat hidup dan monster lainnya sudah bersiap mengepung Sung Jinwo di sana. Jinwo dengan tenang memanggil komandan kepercayaannya yaitu Igris dan Iron. Jinwo meminta Igris dan Iron untuk membukakan jalan untuknya. Dia akan membasmi bosnya secara langsung. Benturan dua pasukan dalam jumlah besar pun terjadi di tempat itu. Satu persatu Shadow milik Jinwo mengeliminasi para mayat hidup yang berkumpul. Igris dan Iron pun juga terlihat sangat mudah membersihkan jalan untuk tuannya Sung Jinwo. Tiba-tiba Jinwo muncul di atas salib raksasa yang ada di pemakaman itu dan berkata, "Pasti kau terkejut dengan kekuatan pasukanku, bukan? Kau tentu tak menduga semua hal ini, bukan? Namun hal itu tak perlu kau pikirkan karena mayat hidup juga tak akan merasakan ketakutan." Dengan sekejap, Jinwo pun berhasil menebas berkali-kali sang bos monster tersebut. Dan hancurlah sang bos monster itu di tangan sang Shadow Monarch Sung Jinwo.